Salam, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada saat ini kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing? Rasanya sudah kangen dan rindu sekali untuk bertemu, berkumpul kembali di rumah Tuhan ini untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, mengeluarkan suara kita, bernyanyi bersama. Tetapi oleh karena kondisi dan situasi COVID yang masih belum reda ini, maka kita masih tetap tinggal di rumah kita masing-masing. Tetapi sekali lagi saya menyatakan bahwa ibadah kita atau persekutuan kita tetap dipersatukan dalam iman dan di dalam roh yang sama, yaitu Roh Kudus mempersatukan kita di dalam persekutuan dan ibadah kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-60. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini yaitu setia sampai mati. Dan ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60, dan yang secara khusus setia sampai mati ini diambil dari kisah seseorang yang bernama Stefanus. Siapakah Stefanus yang diceritakan dalam nas firman Tuhan ini? Saudara-saudara, kalau kita melihat Kisah Para Rasul yang ke-6, memang secara singkat ada diceritakan di situ tentang pribadi Stefanus, tetapi setidaknya di situ kita melihat sosok Stefanus itu adalah sosok pribadi yang bagaimana. Yang pertama dikatakan bahwa Stefanus ini adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih dari tengah-tengah jemaat mula-mula pada waktu itu untuk mengambil bagian dalam tugas yang khusus, yaitu untuk melayani kebutuhan hidup para janda dan orang-orang miskin yang pada waktu itu kurang diperhatikan. Dengan kata lain, bahwa Stefanus adalah seorang diaken, seseorang yang mengambil tugas khusus untuk melayani dalam kegiatan dan tindakan-tindakan sosial bersama 6 orang lain teman-temannya yang dipilih dari tengah-tengah jemaat. Jadi ada tugas khusus yang diemban oleh seorang Stefanus di tengah-tengah jemaat mula-mula itu. Lalu yang kedua, sosok Stefanus ini dikatakan bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Apakah maksudnya seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus? Saudara-saudara, ini adalah sebuah gambaran dari seorang yang saleh, dari seorang yang rajin beribadah, dari seorang yang hidup dalam doa, dari seorang yang mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Itulah sebabnya Stefanus disebut dalam Alkitab
sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga juga, Alkitab menggambarkan bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa, yaitu untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda luar biasa di dalam pelayanannya. Itu sebabnya sosok Stefanus ini adalah sosok pribadi yang sangat khusus digambarkan dalam kisah para rasul ini. Karena apa? Karena dia mempunyai karunia yang lebih daripada yang lain. Tuhan memberikan kepadanya karunia atau kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda luar biasa dalam pelayanannya. Lalu yang keempat, saudara-saudara, sejak berdirinya gereja pada peristiwa Pentakosta, maka orang Kristen pertama yang mati martir adalah Stefanus. Jadi Stefanus ini adalah orang Kristen pertama yang mati martir sejak berdirinya gereja pada peristiwa Pentakosta. Mati martir artinya adalah seseorang yang mati karena mempertahankan imannya, karena mempertahankan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dan Stefanus sampai mati mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus di pengadilan atau di mahkamah agama orang Yahudi. Itulah pribadi sosok Stefanus yang dicatat dalam Alkitab. Kita melihat saudara-saudara bahwa kesaksian hidup seorang Stefanus inilah adalah kesaksian hidup yang sungguh luar biasa. Di saat kekristenan mulai berkembang, tantangan dan ancaman nyawa juga menjadi taruhannya. Di saat seseorang ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan seperti Stefanus, iblis juga tidak tinggal diam untuk menghalangi pelayanan bagi Tuhan. Tetapi seorang Stefanus tidak mundur. Seorang Stefanus tidak mundur dari imannya. Dia tetap teguh berdiri pada imannya dan setia sampai mati kepada Yesus. Bahkan sebelum ia mati, ia mengucapkan perkataan yang intinya sama dengan yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Itulah doa terakhir dari seorang Stefanus sebelum ia menghembuskan nafasnya. Sama seperti Yesus juga berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan seorang Stefanus sampai mati dalam mengikuti Tuhan memang patut menjadi teladan yang harus kita ikuti sebagai orang percaya. Karena kesetiaan atau setia itu hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memegang keyakinannya sampai akhir hayatnya. Ukuran kesetiaan itu adalah sampai mati. Ukuran kesetiaan itu adalah sampai akhir hayat. Sebab apa? Sebab ada orang yang setia pada saat tertentu saja, tetapi di pertengahan jalan atau menjelang masa tuanya ataupun menjelang ajalnya justru ia berbalik meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi seorang Stefanus memperlihatkan secara menyeluruh kesetiaannya kepada Yesus, baik pada saat dia baik-baik saja maupun pada saat dia menderita, bahkan mengakhiri nyawanya. Ia tetap mempertahankan dan memegang Yesus dalam kehidupannya. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita akan melihat dalam hal apa saja seorang Stefanus memperlihatkan kesetiaannya dalam mengikut Tuhan Yesus itu. Yang pertama, saudara-saudara, Stefanus adalah seorang yang benar-benar membangun hidup dan kerohaniannya dengan baik. Kisah para Rasul mengatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Apakah Stefanus penuh iman dan Roh Kudus dengan sendirinya? Tentu tidak, saudara-saudara. Pasti ada sesuatu yang menjadi rahasia mengapa Stefanus penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Memang di satu sisi kita dapat mengatakan Allah lah yang mengaruniakan iman
dan Roh Kudus di dalam hidup seseorang. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa hidup kita sebagai seorang Kristen juga adalah ibarat seperti tumbuhan atau seperti pohon yang perlu terus-menerus disirami dengan air agar terus dapat bertumbuh dan semakin besar dan semakin kuat. Ketika pohon itu telah besar dan kuat, maka sekalipun badai dan angin yang kencang, rantingnya memang akan berayun ke sana kemari dihempas angin. Tetapi pohon itu sendiri tidaklah bergerak dari tempatnya tertanam. Demikian jugalah saudara-saudara hidup dan kerohanian kita. Iman kita akan bertumbuh dengan baik. Iman kita akan bertumbuh dengan kuat hanya apabila kita selalu disirami dan bertumbuh dalam firman Tuhan dan doa. Bukankah firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka dapat dipastikan saudara-saudara bahwa orang Kristen yang tidak mau belajar dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, imannya pasti mudah digoyahkan dan ditumbangkan oleh sebuah ancaman dalam kehidupannya. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa perjuangan orang Kristen bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, yaitu iblis dan setan. Karena itu setiap orang Kristen harus melawannya. Melawannya dengan memakai perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan senjata rohani, yaitu perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah, dan di dalam doa. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Hanya dengan cara itulah kita sebagai orang percaya dapat bertahan dan memenangkan kehidupan, menang terhadap ancaman apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan membangun hidup dan kerohanian kita melalui firman Tuhan dan doa, kita tetap dapat menjaga kesetiaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selama pandemi COVID-19 ini, memang kita tidak dapat berkumpul bersama. Saya tidak tahu dan tidak dapat melihat bagaimana saudara-saudara membangun hidup dan kerohanian saudara-saudara di tempat saudara masing-masing. Sekalipun saya mengajak kita berdoa bersama dalam persekutuan doa dari Selasa sampai Kamis, dan beribadah bersama pada hari Minggu secara online maupun mandiri. Sekalipun saya mengirimkan tata ibadah persekutuan doa, mengirim tata ibadah minggu, mengirim teks khotbah, bahkan mengirimkan khotbah dalam bentuk YouTube, bahkan juga khotbah secara live via Facebook. Namun saudara-saudara, semuanya itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak mengindahkannya. Tetapi sebaliknya, jika kita mengindahkannya, pastilah hal itu akan membangun iman dan roh yang kuat. Sebab Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena itu saudara-saudara, masa pandemi COVID-19 ini bisa membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga bisa membuat kita bermalas-malasan dan jauh daripada Tuhan. Apakah kita tetap memanfaatkan waktu kita di rumah untuk Tuhan, ataukah sebaliknya kita berleha-leha dan tidak peduli akan hidup dan kerohanian kita? COVID-19 dan keadaan yang disebabkannya telah menjadi semacam peperangan rohani bagi kita. Karena itu kita hanya dapat menang. Karena itu kita hanya dapat melawannya melalui hidup dalam firman Tuhan dan hidup di dalam doa. Karena itu saudara-saudara, marilah kita membangun hidup dan kerohanian kita dengan baik dalam keadaan yang sesulit apapun, bahkan dalam keadaan yang sekarang yang kita alami ini. Sesungguhnya ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita boleh semakin mempersekutukan diri kita dengan Tuhan.
Yang kedua, saudara-saudara, bentuk kesetiaan yang ditunjukkan oleh Stefanus adalah Stefanus berani bersaksi tentang Yesus Tuhannya di tengah-tengah pengadilan yang tidak adil. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 54, maka kita melihat di situ sebuah pembelaan yang panjang yang disampaikan oleh Stefanus di tengah-tengah pengadilan itu. Kita melihat ada sebuah bentuk keberanian yang muncul yang ditunjukkan oleh seorang Stefanus. Tentu saudara-saudara, keberanian yang muncul itu bukanlah secara tiba-tiba, melainkan sebuah keberanian yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Sebab Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kisah 1 ayat yang ke-8. Kita ingat bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan karena itu Roh Kuduslah yang memberikan keberanian kepada Stefanus untuk tetap bersaksi tentang Yesus di tengah-tengah pengadilan yang justru semua orang memusuhi dia pada waktu itu karena berita tentang Yesus yang disampaikannya. Bahkan bukan hanya berani bersaksi tentang Yesus, tetapi juga Stefanus berani menyatakan dosa. Ia berani menyatakan kesalahan para anggota majelis agama yang telah membunuh orang benar, yaitu Yesus, dan yang tidak hidup menurut Taurat atau firman Tuhan yang sesungguhnya. Kesaksian dan teguran Stefanus ini begitu keras. Apakah Stefanus tidak tahu konsekuensi yang akan diterimanya oleh karena perkataan yang keras itu? Apakah Stefanus kurang berhikmat dalam perkataannya di tengah-tengah pengadilan itu? Saya percaya, saudara-saudara, kalau Stefanus tahu konsekuensi dari perkataannya yang keras itu. Dan saya tidak berani mengatakan kalau Stefanus tidak berhikmat dalam perkataannya yang bisa berakibat kepada kematian. Saya justru melihat kalau Stefanus dituntun oleh Roh Kudus untuk menyatakan yang benar, sekalipun konsekuensinya adalah kematian. Sebab sejak semula juga para anggota majelis pun memang sudah berencana untuk membunuh Stefanus. Jadi memberitakan tentang Yesus di tengah-tengah pengadilan itu dan menegur dosa-dosa para anggota majelis agama adalah kesempatan terakhir bagi Stefanus untuk memberitakan berita pertobatan kepada para anggota majelis agama, kepada mereka-mereka yang ikut serta juga membunuh dan menyalibkan Yesus. Kita melihat bagaimana kesetiaan seorang Stefanus penuh dengan keberanian di tengah-tengah pengadilan, di tengah-tengah tekanan, tapi tetap memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang imannya, kepercayaannya di tengah-tengah pengadilan itu. Saudara-saudara, kita sering mendengar seseorang meninggalkan Yesus hanya karena kesulitan hidup. Seseorang rela menjual Yesus demi pekerjaan, pasangan hidup, demi kekayaan, demi jabatan, demi karir, demi uang, dan lain sebagainya. Mereka yang telah meninggalkan Yesus sesungguhnya telah rugi besar, karena mereka telah kehilangan harta di surga. Mereka yang telah menukar Yesus dengan hidup nyaman di dunia ini, mereka justru sedang mempersiapkan penderitaan dan kesengsaraan kekal pada hari penghakiman nanti. Tetapi sebaliknya, mereka yang tetap setia memegang teguh imannya kepada Yesus Kristus, sekalipun mungkin hidupnya sulit dan menderita di dunia ini, sesungguhnya mereka sedang menantikan mahkota kehidupan yang dijanjikan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu 2 ayat 10. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetap berani memegang dan mengikut Yesus di tengah-tengah kesulitan hidup. Sesungguhnya itu adalah bukti
kesetiaan seorang Kristen yang sejati. Itulah yang dilakukan oleh Stefanus di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Lalu yang ketiga, bentuk kesetiaan lain yang ditunjukkan oleh Stefanus adalah bahwa Stefanus sebelum mengakhiri nyawanya, ia melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu mengampuni orang yang telah membunuh ataupun orang yang telah menganiaya dia. Saudara-saudara, apakah mengampuni ini juga dapat merupakan bukti kesetiaan kita kepada Yesus? Ya, itu sudah pasti. Saya yakin akan hal itu. Sebab mengampuni adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari inti sari kasih. Yesus Kristus yang adalah Allah yang datang ke dunia, Ia datang karena kasih. Yesus Kristus mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita juga karena kasih. Bahkan segala sesuatu diciptakan dan dijadikan oleh Yesus, itu juga semata-mata karena kasih. Oleh karena itu kasih merupakan hati Allah. Karena itu kesetiaan kepada Yesus juga terwujud dalam hal mengampuni dan mengasihi semua orang. Sekalipun Stefanus diperlakukan seperti binatang, dilempari sampai mati, tetapi dia masih tetap dapat mempertahankan hidup yang benar. Dia tidak mengumpat, mulutnya tidak mengutuki, melainkan mulutnya memperkatakan pengampunan. Stefanus mengakhiri hidupnya seperti Yesus, Tuhannya dan Tuhan kita. Kesetiaan yang diperlihatkan Stefanus adalah kesetiaan sampai mati. Mati di dalam Tuhan, mati untuk Tuhan. Inilah 3 hal bentuk kesetiaan yang diterapkan oleh seorang Stefanus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita tetap teguh dan setia pada panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu nasihat dari Rasul Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setia sampai mati, maka mahkota kehidupan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesuslah yang menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ajarilah kami untuk boleh tetap setia sampai mati di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun pergumulan, apapun beban kehidupan, dan apapun tantangan kehidupan yang kami alami. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.